Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas bagian terakhir dari surat Al-Ahqaf ayat ke-29 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin." Dan ingatlah ketika kami hadapkan sekelompok jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, diamlah kalian untuk mendengarkan bacaan tersebut. Falamma qudiya, tatkala pembacaannya telah selesai, wallau ila qaumihim munzirin, mereka pun kembali kepada kaum mereka untuk memberi peringatan. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Maka mereka para jin berkata kepada kaumnya, wahai kaum kami, sungguhnya kami telah mendengar sebuah kitab yaitu Al-Qur'an yang diturunkan setelah Nabi Musa, musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haq. Yang di mana kitab tersebut membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, yahdi ilal haq, yang memberi petunjuk kepada kebenaran, wa ila tariqim mustaqim, dan menuju kepada jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bih, wahai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyuruh kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Yaghfir lakum min dzunubikum, niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosa kalian. Wa yujirkum min adzabin alim, dan akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Wa man la yujib da'iyallahi falaysa bimu'jizin fil ard, dan siapa yang tidak menerima seruan Allah tersebut, yaitu tidak menerima panggilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falaysa bimu'jizin fil ard, maka dia tidak akan bisa selamat dari azab Allah di atas muka bumi. Wa laysa lahu min dunihi awliya, dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Ulaika fi dhalalim mubin, sungguhnya mereka itu berada di atas kesesatan yang nyata. Di sini sebagian ulama menyatakan Allah menurunkan ayat ini yang nanti akan dibacakan oleh Nabi kepada orang-orang musyrikin sebagai sindiran kepada mereka. Bahwasanya orang musyrikin ketika tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata ada sekelompok jin yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makhluk dari alam yang lain yang lebih berakal daripada Abu Jahal dan teman-temannya. Para ulama berselisih apakah ayat ini terkait ketika Nabi baca Al-Quran, kemudian para jin mendengarkannya. Ini Nabi tahu atau Nabi tidak tahu? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan Nabi SAW tidak tahu. Nabi sedang membaca Al-Quran, ternyata sekelompok jin mendengar dan beriman. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya, bahwasanya kejadian ini yang Allah sebutkan adalah ketika Nabi pulang dari Taif. Kita tahu ketika paman beliau Abu Talib meninggal dunia dan juga istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha meninggal dunia, yaitu ketika Nabi berdakwah di Mekah tahun 10 kenabian. Tahun 10 kenabian, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari lahan dakwah yang lain, karena di Mekah sepertinya semua kesempatan dakwah telah tertutup. Terlebih lagi setelah Abu Talib meninggal dunia. Karena ketika Abu Talib telah meninggal dunia, orang-orang musyrikin berani mengganggu Nabi secara fisik. Ketika Abu Talib masih hidup, mereka tidak berani mengganggu Nabi SAW secara fisik. Paling hanya tuduhan-tuduhan dan ungkapan-ungkapan. Karena Abu Talib pasang badan untuk membela ponakannya. Namun ketika Abu Talib meninggal dunia, maka Nabi semakin berat berdakwah di kota Mekah, ya, sehingga tahun tersebut disebut dengan Amul Huzn, yaitu tahun kesedihan, di mana pamannya Abu Talib meninggal dunia dan istrinya Khadijah juga meninggal dunia. Biasanya Nabi di rumah ada pelipur lara, yaitu istrinya. Kalau di luar rumah ada pelipur lara, pamannya.
namun dua-duanya telah tiada. Maka Nabi punya ide untuk mencari lahan dakwah yang lain. Maka berangkatlah Nabi SAW diam-diam sembunyi-sembunyi pergi menuju ke Taif bersama maulanya, yaitu budaknya yang sudah beliau merdekakan, yaitu Zaid bin Al-Harithah radhiyallahu taala anhu. Kemudian sampai di Taif, sebagaimana kejadian yang menyedihkan, Rasulullah SAW berdakwah, ternyata ditolak oleh pembesar-pembesar Taif, dihinakan, direndahkan. Kemudian ketika Nabi pulang dari Taif, maka dilempar dengan batu oleh anak orang gila. Sampai akhirnya Rasulullah SAW pun meninggalkan Taif dan tiba suatu daerah namanya Nakhlah. Sampai sekarang masih ada kalau kita pulang dari Taif menuju Mekah, ada namanya Wadi Nakhlah, daerah situ. Rasulullah SAW sholat di situ. Ketika sholat maka datang sekelompok jin mendengar, itu Allah arahkan jin-jin tersebut menuju kepada Nabi dan Allah takdirkan mereka untuk mendengar bacaan Al-Quran ketika Nabi sedang sholat. Ternyata mereka beriman. Maka ini Allah kabarkan kepada Nabi SAW ada sekelompok jin yang beriman. Di antaranya sebagai pelipur lara bagi Nabi SAW. Kalau kaum Taif tidak beriman, kalau kaum Quraisy, Taif maksudnya suku Bani Thaqif dari kabilah Thaqif tidak beriman, dan sebelumnya kaum Quraisy, Abu Jahal dan teman-temannya tidak beriman, ada makhluk Allah yang lain yang beriman kepada engkau, yang lebih berakal daripada mereka, yaitu sekelompok apa? Sekelompok jin. Dan ini menjadi pelipur lara bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi baca Quran, Nabi tidak tahu mereka hadir. Ya. Kata Allah, wa iz sarafna ilaika nafara minal jinni, ketika kami arahkan kepada engkau sekelompok jin, itu Allah arahkan mereka tanpa sengaja, mereka kemudian mendengar bacaan Al-Quran Nabi, yastami'un Al-Quran, mereka mendengar Al-Quran. Ini pendapat pertama, bosnya Nabi tidak mengetahui keberadaan mereka ketika Nabi sedang baca Al-Quran. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya Nabi tahu, karena memang Nabi diutus kepada para jin. Dalam hadis yang masyhur, hadis Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW, para sahabat kehilangan Nabi, tiba-tiba Nabi tidak ada. Nabi mengatakan tadi ada jin datang minta didakwahi. Maka Nabi pun berangkat bersama jin tersebut pergi ke kompleks jin. Kemudian Nabi dakwah di situ, dakwah di situ sehingga mereka beriman. Meskipun saya lebih condong pada pendapat yang pertama, karena mereka mendengar Al-Quran dan mereka bilang diam. Akhirnya jin-jin ini pun pergi ke kaumnya. Berarti Nabi bukan Nabi yang ke kaumnya, tapi yang pergi ke kaumnya para jin. Berarti ketika Nabi baca, Nabi tidak menyadari ternyata mereka sedang menyimak Al-Quran. Allah yang kasih tahu bahwasanya ketika kau sedang baca Al-Quran, sungguhnya ada sekelompok jin yang mendengar Al-Quran, kemudian mereka pulang berdakwah. Jadi wa isarafna ilaika nafara minal jin. Nafar maksudnya sekelompok jin. Dari 3 sampai 10, yaitu tidak banyak, sekelompok jin. Yastami'un al-Qur'an, mereka mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Falamma hadaruhu, tatkala mereka hadir di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menghadiri pembacaan Al-Qur'an tersebut, qalu ansitu, kata mereka saling diam. Insat maksudnya diam sambil menyimak. Diam sambil apa? Menyimak. Bukan cuma diam aja, tapi diam disertai dengan konsentrasi mendengar apa yang dibacakan. Kata mereka, diam, simak. Konsen ya. Di antara mereka saling mengingatkan jin-jin tersebut. Jadi mereka diam mendengar, dan ini dalil bahwasanya kalau kita mendengar Al-Qur'an wa ansitu, ya, maka hendaknya simaklah. Jin-jin saja beradab ketika mereka mendengar bacaan Al-Quran. Mereka dengar sampai selesai. Sepertinya Rasulullah SAW sedang sholat, saya baca Al-Quran, sholat malam. Rasulullah SAW dikenal kalau sholat malam, sholatnya lama. Mereka mendengar cukup lama. Berarti mendengar cukup lama. Jadi Rasulullah baca saat ayat satu demi satu, mereka dengar. Ayat demi satu, mereka dengar. Falamma qudiya, tatkala selesai pembacaan Quran, artinya Rasulullah selesai sholat. Rasulullah SAW selesai sholat, tentu bisa. Rasulullah kalau sholat malam bisa berjam-jam. Artinya mereka mendengar ayat-ayat dibaca, insat, konsentrasi. Setelah mereka selesai mendengar, falamma qudiya ay qudiyat qiraatul Quran. Tatkala selesai pembacaan Quran, wallau ila qaumihim mundzirin. Maka mereka pulang kepada kaum mereka
mundzirin, yaitu memberi peringatan. Mereka langsung berdakwah, subhanallah. Semangat para jin untuk berdakwah ya. Jadi ini motivasi kepada kita ya. Kita manusia juga ya, sama-sama kita cari pahala. Jin juga cari pahala, manusia juga cari pahala ya. Kalau jin-jin ada yang semangat berdakwah, maka manusia juga hendaknya semangat berdakwah. Kenapa? Karena kita harusnya lebih utama daripada jin untuk semangat, karena rasul dari kalangan manusia. Bukan rasul dari kalangan apa? Jin ya. Bagaimana alam yang lain lebih semangat dari kita? Harusnya kita lebih semangat daripada para jin. Mereka pulang ke kaum mereka, mundzirin, memberi peringatan. Itu mereka berdakwah. Qalu, mereka berkata, ya qaumana. Jadi mereka semua beriman ini, sekelompok ini kan mungkin 7 jin, 8 jin, 9 jin ya. Mereka semuanya beriman. Mereka balik ke kaum mereka, kemudian mereka berdakwah, mereka berkata, ya qaumana, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Ya kaum kami, sungguhnya kami telah mendengarkan kitaban, yaitu Qur'anan. Kitab maksudnya Al-Qur'an yang diturunkan setelah Musa. Kenapa dia tidak mengatakan diturunkan setelah Isa? Bukankah Nabi sebelum Nabi Muhammad Nabi siapa? Nabi Isa. Ya, dan sebelum Nabi Isa masih ada nabi-nabi yang lain, baru Nabi Musa. Nabi Musa jauh. Jadi antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad banyak nabi. Dan nabi yang paling terakhir, tidak ada nabi sebelum Nabi Muhammad kecuali Nabi Isa. Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad Nabi Isa. Namun kenapa para jin tidak mengatakan inna sami'na kitaban unzila min ba'di Isa? Kenapa para jin tidak berkata kami mendengar Al-Qur'an yang dibaca diturunkan setelah Nabi Isa? Maka jawabannya sebenarnya mengatakan bisa jadi jin-jin ini jin-jin Yahudi. Karena jin bermacam-macam. Dalam surat jin, para jin berkata, kunna tara'iqa qidada. Kami ini bermodel-model. Kami ini bermodel-model. Sampai Ibnu Katsir menyebutkan jin-jin ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, ada yang Buddha, ada yang Hindu. Bahkan dalam jin Islam pun bermacam-macam. Ada jin Salafi, ada jin Syiah, ada jin macam-macam. Iya. Ya. Jin macam-macam. Mereka juga beraliran-aliran. Ya. Mereka juga beraliran-aliran. Kunna tara'iqa qidada. Ini jin-jin mengatakan kami mendengarkan ayat-ayat Al-Quran diturunkan setelah apa? Setelah Musa. Bisa jadi mereka jin-jin Yahudi. Jadi mereka jin Yahudi. Ada yang mengatakan bukan, mereka mengatakan Nabi Musa karena kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa itu kitab Taurat. Dan kitab Taurat adalah kitab syariat bagi seluruh Bani Israel. Karena sebelum Nabi Muhammad semua nabinya Nabi Bani Israel. Dan semua nabi-nabi Bani Israel semuanya berhukum kepada kitab apa? Taurat. Adapun kitab Zabur dan kitab Injil, maka mereka kedua kitab tersebut hanyalah penyempurna saja. Bahkan sebagian ulama mengatakan Zabur itu seperti zikir-zikir saja. Zikir-zikir, jadi tambahan dari Taurat tapi tidak terkait dengan hukum-hukum fikih. Hanya terkait dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Injil maka cuma ada perubahan sedikit, ya. Wa uhilla lakum ba'dhal ladzi hurrima 'alaikum. Kata Allah tentang perkataan Nabi Isa, dan untuk saya halalkan apa yang diharamkan bagi kalian sebagian apa yang kalian haramkan dalam Taurat. Artinya Injil hanya melakukan perubahan sedikit saja pada Taurat, tetapi hukum asal adalah hukum apa? Taurat. Oleh karenanya mereka berkata min ba'di Musa, karena kitab yang menjadi acuan bagi seluruh Bani Israel adalah kitab Taurat. Zabur hanya penyempurna, tambahan-tambahan tentang zikir-zikir kepada Allah. Demikian juga Injil yang juga di situ ada perubahan kepada Taurat namun cuma sedikit, sehingga mereka berkata kami telah mendengar Quran yang diturunkan setelah Nabi Musa. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang Al-Quran tersebut membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Yahdi ilal haq, yang memberi petunjuk kepada jalan, yang tunjuk kepada kebenaran, ya, kepada kebenaran, yaitu kepada kabar-kabar yang benar, berita-berita yang benar. Wa ila tariqim mustaqim, dan memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu amal yang benar. Jadi Al-Quran tersebut memberi petunjuk kebenaran dari sisi kabar maupun dari sisi amal. Dari sisi kabar maupun sisi amal. Maka kalau ingin beramal yang benar, yang lurus, maka beramal dengan Al-Quranul Karim. Kemudian ini muqaddimah, ya.
di mana para jin menyebutkan tentang keagungan Al-Qur'an. Mereka sifati. Al-Qur'an itu turun setelah Taurat. Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Artinya jin ini pintar. Berarti mereka menelaah kitab-kitab sebelumnya, iya enggak? Dan mereka membuat komparasi. Kata mereka, ini membenarkan kitab-kitab apa? Sebelumnya. Kemudian mereka jelaskan kandungan intisari dari Al-Quran. Al-Quran itu menunjukkan kepada kabar yang benar dan kepada jalan yang lurus. Ya, ini menunjukkan bahwasanya mereka mendengar Al-Quran dalam waktu yang lama. Karena saya katakan tadi kalau ayat ini turun terkait dengan ketika Nabi pulang dari Taif, Nabi sholat malam, dan kita Nabi kalau sholat malam berjam-jam, Nabi baca dengan tertiib, mereka mendengar bacaan itu semua. Ya, karena mereka enggak bisa mengambil kesimpulan kalau cuma baca dengar beberapa ayat, 10 ayat, 20 ayat, kemungkinan mereka mendengar ayat yang banyak berjam-jam sehingga mereka dengar sehingga mereka bisa menyimpulkan. Mereka bisa menyimpulkan intisari Al-Quran untuk mereka jadikan bahan konten untuk mendakwahi kaum mereka. Setelah mereka menyebutkan tentang isi kandungan Al-Quran, baru mereka menyeru, ya qaumana ajibu da'i Allah. Wahai kaum kami, penuhilah, yaitu sambutlah seruan penyeru Allah tersebut. Itu penyeru, yaitu Rasulullah SAW. Itu sambutlah semua seruan dari Rasulullah SAW. Ya. Ini dai bukan sembarang dai, ini dai Allah, yaitu dainya Allah Subhanahu wa taala. Wa aminu bih, dan berimanlah kepadanya, ya. Berimanlah kepadanya. Dalil ketika mereka berdoa, mereka mengedepankan argumentasi, hujjah. Kalau Al-Qur'an yang diturunkan sifatnya seperti ini, maka berimanlah. Penuhilah seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aminu bih, dan berimanlah kepadanya. Berimanlah kepadanya. Ya, di sini firman Allah, wa ajibu da'i Allah, penuhilah seruan Rasulullah SAW, itu apapun yang dia perintahkan maka jawablah. Apapun yang dia katakan maka lakukanlah, maksudnya demikian. Kemudian dikhususkan iman, wa aminu bih, dan berimanlah kepadanya, yaitu ini zikrul khas ba'dal am. Sebelumnya dia mengatakan jika ini adalah utusan Allah, maka apapun yang dia perintahkan, maka hendaknya lakukanlah. Dan jangan, yang lebih ditekankan lagi, berimanlah kepadanya. Ya. Tentu di antara yang disuruhkan oleh Nabi adalah keimanan, ya enggak? Keimanan dan lain-lainnya. Kemudian Allah mengkhususkan penyebutan iman. Ini karena iman adalah sesuatu yang sangat penting, ya. Iman. Dan maka kemudian dikatakan di sini, wa aminu bih, berimanlah kepada Rasulullah. Apa balasannya? Yaghfir lakum min dzunubikum. Maka niscaya Allah akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Min di sini, ya, ada yang mengatakan maksudnya tab'idiyah, itu yang menunjukkan juz'iyah, bagian. Kalau kita artikan, niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa kalian. Sebagian dosa kalian. Ini min, namanya bin tab'idiyah dalam bahasa Arab. Ada yang mengatakan min bayaniyah. Min artinya penjelasan. Allah akan mengampuni dari dosa kalian. Seperti saya katakan, bahasa Arab saya katakan, zahabun min, saya katakan misalnya, cincin min fiddah, khatam min fiddah. Cincin dari perak. Dari di sini maknanya apa? Bagian atau penjelasan? Penjelasan, maksudnya cincin ini terbuat dari apa? Perak, paham? Ya, itu namanya min, terkadang maknanya penjelasan. Jadi min bayaniyah atau dari menunjukkan jenis perak. Jadi kalau saya bahasa Arab, khatamun min fiddah, cincin dari perak, bukan cincin bagian dari perak, tapi cincin tersebut terbuat dari apa? Dari perak, ya. Tapi kalau saya bilang misalnya bulan dari alam semesta, maksudnya bulan adalah bagian dari apa? Alam. Sebagian dari alam. Itu namanya tab'idiyah. Sehingga min terkadang maksudnya penjelasan, terkadang maksudnya adalah bagian. Paham? Nah, terkait dengan ini sama para ulama juga ada penafsiran yang berbeda. Ada yang mengatakan min di sini maksudnya adalah bayaniyah, siapa yang beriman kepada Rasulullah SAW, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya.
Kalau min di situ maksudnya bayaniyah. Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya karena ini ma'ruf bahwasanya siapa yang beriman masuk Islam maka seluruh dosa-dosanya akan diampuni. Ya. Seluruh dosanya akan diampuni. Ada yang mengatakan min di sini maksudnya adalah tab'idiyah, bagian. Itu Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosa kalian. Kenapa? Karena ada sebagian dosa yang tidak bisa Allah ampuni, yaitu dosa terkait dengan menzalimi orang lain. Terkait dengan menzalimi orang lain. Artinya kalau ada orang kafir mencuri barang orang lain, kemudian masuk Islam, barangnya tetap dikembalikan, paham? Dosa-dosa lain diampuni, tapi kalau dia curi barang orang, dia harus kembalikan barang orang. Ini perbedaan pendapat. Intinya, jika kalian beriman kepada Rasulullah, maka dosa-dosa kalian akan diampuni. Wa yujirkum min adzabin alim. Dan Allah akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Sehingga ayat ini mengisyaratkan mafhum mukhalafahnya. Kalau kalian atau kebalikannya kalau bahasa kita. Kalau kalian tidak beriman kepada Rasulullah wahai para jin, entah kalian beragama Yahudi, entah kalian beragama Nasrani, entah kalian tidak beragama. Kalau kalian tidak beriman kepada Rasul tersebut, maka Allah tidak akan mengampuni dosa kalian dan kalian akan mendapatkan azab yang pedih. Kebalikan dari ini. Karena para jin mengatakan, ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bih yaghfir lakum min dzunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Wahai kaum kami, penuhilah seluruh seruan nabi tersebut, rasul tersebut dan berimanlah kepadanya, niscaya Allah mengampuni dosa kalian dan Allah akan menyelamatkan kalian di azab yang pedih. Berarti kalau kalian tidak memenuhi seruan nabi tersebut dan kalian tidak beriman kepadanya, berarti apa? Dosa tidak diampuni. Yang kedua, berarti tidak selamat dari azab yang pedih. Dan itulah yang Rasulullah sampaikan kepada kaum Nasara ketika Rasulullah SAW kirim surat kepada Heraklius. Heraklius adalah seorang raja sekaligus dia adalah pendeta, dia ahli agama Nasrani, sehingga dia tahu ciri-ciri Nabi Muhammad SAW dan dia tahu Rasulullah SAW adalah Nabi yang terakhir berdasarkan berita-berita yang datang dalam Injil maupun Taurat. Maka Nabi kirim surat kepada dia yang mengatakan ila azimir Rum Herakl aslim taslam, kepada pembesar Romawi yaitu Heraklius, masuk Islamlah maka akan selamat. Yu'tikallahu ajrain, ya. Yu'tikallahu ajraka marratain. Kalau kau masuk Islam maka Allah akan berikan kepada engkau pahala 2 kali lipat. Pahala selama ini kau beriman dengan Nabi Isa, yang kedua pahala beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ahlul kitab kalau mereka masuk Islam mereka mendapatkan dua pahala. Ya. Pahala dahulu mereka beriman kepada Nabi Isa, yang kedua pahala beriman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi, "Fa in tawallait," kalau kau berpaling wahai Heraklius, "fa inna 'alaika itsmal arisiyin," maka kau akan menanggung dosa-dosa rakyatmu. Kau akan menanggung dosamu kau tanggung, dan rakyatmu juga pasti ikut kamu, maka kau akan menanggung dosa rakyatmu. Ini ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beriman maka selamat, diampuni dosa-dosa, bahkan dapat pahala bonus. Tidak beriman masuk neraka. Tidak beriman masuk neraka. Makanya Nabi berkata dalam Sahih Muslim, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ahlin nar. Tidak seorang pun dari umat ini, umat yang di mana aku diutus kepada umat ini, Yahudi maupun Nasrani, yang mendengar tentang aku kemudian meninggal dalam kondisi tidak beriman kepada aku kecuali penghuni neraka Jahannam. Maka ini mencakup manusia maupun jin. Maka jin kalau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka diampuni dosanya dan diselamatkan dari azab yang pedih. Tapi kalau tidak beriman maka akan masuk neraka Jahannam. Dan Allah sebutkan dalam surat Al-Ahqaf pada ayat sebelumnya, pada ayat 18, tentang anak yang durhaka, maka Allah berkata, "Ulaika alladziina haqqa 'alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal insi innahum kanu khasirin." Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan azab atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari golongan jin dan golongan manusia.
sungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi. Ya, jadi pada surat Al-Ahqaf ayat 18 Allah sudah menyebutkan tentang bahwasanya ada golongan jin yang masuk neraka jahanam. Dan ayat-ayat seperti ini banyak. Saya bacakan. Di antaranya Allah berfirman bahwasanya jin ada yang masuk neraka jahanam. Wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi minal jinnati wan nasi ajma'in. Dan telah sempurna keputusan Rabbmu, kata Allah, sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam. Aku penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia. Jadi neraka itu ada coupling buat jin, ada coupling buat apa? Manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah, walakin haqqal qawlu minni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Aku akan memenuhi jahanam dengan jin dan manusia. Dalam surat yang lain, ayat yang lain kata Allah, qala dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Masuklah kalian ke neraka jahanam bersama umat-umat sebelum kalian dari kalangan jin dan manusia. Jadi ada penghuni neraka baru, dikatakan kepada penghuni neraka baru, ayo masuk sana, sudah ada sebelum kalian penghuni neraka yang lama. Kakak kelas, jin dan manusia, kalian nyusul. Faqubukubu fiha hum wal ghawun wa junu iblis ajma'in. Pasukan iblis dimasukkan dalam neraka. Pasukan iblis itu di kalangan apa? Jin. Taib. Para ulama sepakat, karena terlalu banyak ayat yang menunjukkan bahwasanya kalau jin tidak beriman maka masuk neraka. Namun para ulama khilaf. Jika jin beriman, apakah masuk surga? Khilaf di kalangan para ulama. Nas dalam ayat ini dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-31 ya. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya siapa yang beriman di kalangan para jin diampuni dosa-dosa dan diselamatkan dari adab yang pedih. Yaghfir lakum min dzunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Kalian akan diampuni dosa-dosa kalian dan akan diselamatkan dari adab yang pedih. Timbul pertanyaan, apakah jika mereka diselamatkan dari adab yang pedih, apakah mereka masuk surga? Maka khilaf. Diriwayatkan bahwasanya Imam Abu Hanifah mengatakan tidak. Karena mantuk atau tekstual dari ayat ini menunjukkan bahwasanya mereka kalau beriman para jin diselamatkan dari neraka jahanam dan diampuni dosa-dosa. Namun tidak disebutkan mereka masuk apa? Surga. Tidak disebutkan mereka masuk surga. Bahkan ada yang mengatakan ya bahwasanya jika mereka tidak masuk neraka ya sudah mereka disirnakan sebagaimana hewan-hewan setelah disidang oleh Allah dikatakan kepada mereka kuni turaba, jadilah kalian seperti pasir tanah, selesai. Tapi jin-jin yang jahat disiksa, jin-jin yang tidak jahat selesai, hilang. Tidak dimasukkan dalam surga. Ini pendapat sebagian ulama. Namun pendapat jumhur ulama bahwasanya meskipun tidak disebutkan dalam ayat ini kalian masuk surga para jin, namun ada ayat yang lain yang lebih tegas menunjukkan bahwasanya para jin masuk surga jika beriman. Maksud saya para jin dalam ayat 31 tidak mengatakan, wahai kaum kami, penuhilah seruan Rasulullah dan beriman kepadanya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya, dosa-dosa kalian, dan Allah selamatkan dari adab yang pedih dan kalian akan dimasukkan dalam surga. Tidak ada kata terakhir dan kalian akan dimasukkan dalam surga. Sehingga sebenarnya Allah mengatakan kalau gitu jin yang beriman ya hanya selamat dari neraka dan diampuni dosa-dosa, tapi tidak ada yang bilang masuk surga. Ini pendapat Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Sebagian ulama mengatakan, jumhur mengatakan tidak, mereka masuk surga. Ada yang mengatakan enggak perlu dibahas, ngapain bahas jin? Enggak usah dibahas. Kita khilaf tentang jin. Ya kita pingin kan saudara-saudara kita, siapa tahu mereka masuk surga kan? Ya, jin baik ya. Nanti kalau jin, begitu buat apa beramal soleh? Enggak juga dapat apa surga. Ya, mungkin jin ada yang hadir mungkin. Di ibu-ibu ada jin akhwat ada enggak? Bisa jadi, kita enggak tahu. Maka kita jelaskan kalau jin ada yang mendengar, kita pilih pendapat jumhur. Bahwasanya jin yang beriman masuk apa? Surga. Adapun dalilnya dalam surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada jin dan manusia. Ya ma'syaral jinni wal insi. In istata'tum
antanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Wahai kelompok jin dan manusia, jika kalian mampu menembus dan seterusnya. Setelah itu Allah berbicara dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tukadziban ini dan maka apa namanya, anugerah mana lagi dari Allah yang kalian dustakan. Sini tukadziban itu pakai dhamir kata ganti untuk dua orang. Tukadziban itu yang kalian berdua dustakan. Nikmat mana lagi yang kalian berdua dustakan? Maksudnya jin dan manusia. Jin dan manusia. Setelah itu Allah berbicara tentang nikmat surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Ini ayat masih terkait dengan jin dan manusia. Kata Allah, dan bagi siapa? Waliman, dan kita tahu man di sini adalah isim mausul yang memberikan keumuman, yaitu kalau kita artikan bahasa Indonesia, dan siapa saja yang takut dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka bagi dia dua surga. Siapa saja ini terkait jin dan manusia. Setelah itu Allah berkata, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Lantas nikmat mana lagi yang kalian berdua jin dan manusia dustakan? Berarti itu terkait dengan jin atau terkait dengan manusia saja atau terkait dengan jin dan manusia? Jin manusia, karena konteks ayatnya tentang jin dan manusia. Saya bacakan. Waliman khafa maqama rabbih jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban dzawata afnan. Kata Allah, dan siapa saja yang takut kepada Allah, ya, maka dia akan mendapatkan dua surga. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau begitu nikmat mana lagi yang kalian berdua dustakan wahai jin dan manusia? Ya, berarti ini terkait dengan jin dan manusia. Sehingga ini dijelaskan panjang lebar. Yang paling panjang lebar bahas ini adalah Syekh Muhammad Al-Amin Syinqiti. Ya, beliau membahas panjang lebar, beliau membantah pendapat yang mengatakan bahwasanya jin tidak masuk surga sebagai pembelaan kepada kaum jin. Maka kata beliau, mantuk atau tekstual dari ayat surat Ar-Rahman menunjukkan jin jika beriman masuk surga. Kemudian setelah itu Allah juga mengatakan tentang para bidadari. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fihinna qasiratut tarf." Masih dalam surat Ar-Rahman. "Fihinna qasiratut tarfi lam yatamithunna insun qablahum wala jan." Dan di surga itu ada bidadari-bidadari yang menundukkan pandangan mereka. Yaitu mereka hanya melihat kepada suami-suami mereka. Mereka tidak pernah melihat kepada lelaki yang lain. Dan sifat bidadari tersebut kata Allah, "Lam yatamithunna insun qablahum wala jan." Yang para bidadari tersebut tidak pernah disentuh sebelumnya oleh jin dan manusia. Sehingga berarti ada bidadari buat manusia, ada bidadari buat jin. Artinya Allah mengatakan ini ada bidadari ini tidak pernah disentuh oleh manusia manapun. Ada bidadari juga sisa yang model lainnya tidak pernah disentuh oleh jin sebelumnya. Khusus buat kalian manusia maupun jin. Berarti surat Ar-Rahman menunjukkan jin juga ada surganya, jin juga ada bidadarinya. Semoga saudara-saudara kita kaum jin semangat untuk beramal soleh. Karena mereka juga dapat apa? Bidadari. Ini pendapat yang lebih kuat. Dan tentunya kita tahu yang dibebani untuk beribadah jin dan manusia. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi aku ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, kalau manusia beribadah, meninggalkan hal yang haram, dapat surga, lolos dari neraka, masa jin cuma lolos dari neraka kemudian sirna? Nanti jinnya mutung, mau apain saya beramal soleh? Cuma untuk selamat dari apa? Neraka. Tidak mendapatkan kekekalan kenikmatan abadi. Maka hukum asal antara jin dan manusia hukumnya sama. Dan kita bisa mengkiaskan sebagaimana kalau jin nakal masuk neraka, sebagaimana manusia nakal masuk neraka, harusnya jin baik juga masuk surga, sebagaimana manusia baik juga masuk surga. Allah alam bisawab, maka pendapat yang lebih kuat, pendapat mayoritas ulama, bahwasanya jin masuk surga juga jika mereka beriman. Dan ini dijelaskan panjang lebar oleh Muhammad Al-Amin Syinqiti dalam kitabnya Daf'u Ihamil Ittirab an Ayatil Kitab. Yang disebut beliau singgung juga dalam kitabnya Adwa'ul Bayan. Dalam tafsir fi idhahil Qur'an bil Qur'an, itu dalam tafsir beliau. Kemudian ayat berikutnya Allah berfirman,
Wa man la yujib da'i Allah falaysa bimu'jizin fil ard. Wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin. Siapa yang tidak memenuhi seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan bisa selamat dari hukuman Allah di atas muka bumi. Yaitu kamu tidak bisa lari mau kemana wahai jin. Kalau Allah ingin mengazabmu, kau tidak bisa sembunyi. Tidak bisa lari, mau kemana? Ya. Tidak bisa ke angkasa. Dan kalau kau ke bumi pun tidak bisa lari. Semua telah dikuasai oleh Allah karena bumi adalah ciptaan siapa? Allah. Ini maksudnya kau tidak bakalan bisa lolos, wahai para jin. Ya. Ya mungkin para jin punya kemampuan untuk terbang dengan cepat, berpindah tempat dengan cepat. Seperti perkataan Ifrit, qala ifritun minal jinni, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ketika Sulaiman alaihissalam berkata, siapa yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis dari Sabah ke Palestina? Itu dari Yaman sebelah selatan Saudi Arabia ke utara Palestina, ke utara Arab Saudi. Itu 1000 kilo lebih, mungkin 1500 kilo. Maka Ifrit dengan hebatnya berkata, saya akan mendatangkan singgasana Ratu Bilqis sebelum kau berdiri dari tempat dudukmu. Subhanallah. Berarti hebat atau tidak? Hebat. Sehingga para jin mengingatkan, bukan berarti kalian jago terbang wahai para jin. Terus kalian bisa selamat dari azab Allah. Kalau Allah turunkan azab, kalian tidak bisa selamat. Kalau manusia mungkin, artinya manusia kalau ada gempa langsung tewas, ya enggak? Kalau jin gempa kan dia bisa loncat, cium, langsung. Cium. Dia bisa loncat sana sini. Tapi kalau sudah Allah kasih adab sama kamu, meskipun kau tukang loncat tidak akan bisa selamat. Ya. Kalau manusia kasih gempa dikit sudah kejatuhan, sudah langsung tewas. Manusia lemah ya. Ya. Mungkin jin kalau kejatuhan apa? Kejatuhan batanya ditembusin tanah. Allah alam, kita tahu enggak tahu jin kayak apa. Tapi intinya jin hebat-hebat ya. Di antara kehebatan jin bisa berpindah tempat dengan waktu yang singkat. Tetapi kalau Allah sudah kasih azab, kau tidak bisa kabur. Lari di penghujung bumi ini pun kau tidak bakalan bisa kabur wahai para jin. Ini perkataan jin dengan jin yang lain. Ingat, siapa yang tidak memenuhi seruan Rasulullah, maka dia tidak bisa melepaskan diri dari azab Allah di atas muka bumi ini. Walaysa lahu min duni awliya, dan tidak ada yang bisa menolongnya. Kalau Allah sudah turunkan azab satu dunia, jin ingin tolong kamu, kamu tidak akan selamat. Ulaika fi dhalalim mubin. Sungguhnya mereka itulah berada di atas kesesatan yang nyata. Setelah itu Allah berfirman, setelah cerita tentang jin, maka Allah membahas tentang dalil bahwasanya Allah bisa membangkitkan manusia. Kenapa? Karena sebelumnya Allah sebutkan dalam surat Al-Ahqaf tentang anak yang durhaka, yaitu dalam ayat ke-17 sudah kita bahas, yang di mana Allah berfirman, "Walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma ata'idanini an ukhraja wa qad khalatil qurunu min qabli." Dan orang itu anak durhaka yang berkata kepada kedua orang tuanya, itu kepada ibu bapaknya, bagi kalian berdua, apa kalian berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan? Padahal sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumku. Dia mengatakan, lah umat-umat sebelumku sudah ribuan tahun tidak ada yang dibangkitkan, kemudian saya mau dibangkitkan. Jadi dia ngeyel, dia mengingkari adanya hari apa? Kebangkitan. Ini Allah sebutkan tentang ciri contoh anak durhaka yang orang tuanya sangat sayang kepadanya, suruh dia beramal soleh karena kau akan dibangkitkan, kau akan disidang oleh Allah, akan dihisab oleh Allah, ada judgment day. Tapi ternyata dia ngeyel, dia bilang, orang-orang dulu sudah ribuan tahun mati enggak dibangkitkan, kemudian saya mau dibangkitkan, saya enggak percaya. Maka Allah di akhir surat Al-Ahqaf Allah sebutkan dalil bahwasanya mungkin akan adanya hari apa? Kebangkitan. Dan pembahasan tentang dalil secara akal tentang mungkin adanya hari kebangkitan saya bahas panjang lebar dalam buku saya Syarah Rinci Rukun Iman. Salah satu pendalilannya adalah ini. Salah satu pendalilannya adalah Allah menyebutkan bahwasanya Allah bisa melakukan yang lebih berat daripada masalah membangkitkan. Apa yang lebih berat daripada membangkitkan? Yaitu menciptakan langit dan bumi. Itu perkara yang berat. Kalau dari sisi pandangan kita, yang lebih rumit, lebih sulit dari pandangan kita adalah
menciptakan langit dan bumi dengan seisinya. Membangkitkan sekedar mudah, paham? Jadi sisi dalil tentang mungkin kebangkitan banyak. Di antaranya misalnya, bukankah Allah pernah menciptakan kalian sebelumnya? Ya kalau tinggal membangkitkan, ngulangi lagi, lebih mudah atau lebih susah? Lebih mudah. Tapi sebagai Allah semuanya sama mudahnya. Paham? Artinya secara logika kita, kalau orang pernah bikin mobil dari tidak ada menjadi ada, dia pikir banyak. Kemudian kalau mobil itu rusak, dia ulangi lagi membuat mobil, mudah atau tidak? Mudah. Dia karena pernah bikin dari sebelumnya. Di antaranya, istilahnya kalau bisakah orang bikin mobil lagi, ya dia saja bisa bikin robot misalnya. Mobil lebih mudah. Robot lebih susah bikinnya setengah mati, kemudian disuruh sana. Mobil lebih mudah. Sisi kedua misalnya. Maka Allah sebutkan sisi pendalilan kedua, kalau langit dan bumi ini kan luar biasa rumitnya. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Kata Allah, penciptaan langit dan bumi lebih dahsyat daripada penciptaan manusia. Ya. Maka kalau Allah bisa menciptakan langit dan bumi beserta isinya, mengaturnya luar biasa, maka sekedar bangkitkan manusia yang sudah mati dibangkitkan lagi gampang, gampangannya demikian. Maka Allah berfirman, awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal arda walam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiyal mauta bala innahu ala kulli syai'in qadir. Dan apakah mereka manusia tidak memperhatikan? Itu orang-orang musyrikin Arab, Abu Jahal dan teman-temannya mengingkari hari kebangkitan. Apakah mereka tidak melihat, tidak memperhatikan bahwasanya Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan dia tidak merasa capek, tidak merasa payah dalam menciptakan langit dan bumi tersebut? Bukankah dia mampu untuk membangkitkan orang-orang yang sudah mati, menghidupkan kembali orang yang sudah mati? Bala, tentu saja. Innahu ala kulli syai'in qadir, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Walam ya'ya, ada yang mengambil dari kata al-ayyu. Al-ayyu artinya capek. Ada dua pendapat di kalangan para tafsir. Al-ayyu, ada yang mengatakan capek, orang berjalan kemudian dia mengalami al-ayyu, yaitu keletihan. Ini pendapat sebagian ahli lughah, ahli bahasa. Ada yang mengatakan al-ayyu itu digunakan untuk capek dalam berfikir. Jadi rumit. Aduh, saya capek. Capek bukan capek fisik, tapi capek apa? Berfikir. Maka ditafsirkan oleh sebagian ulama, ini disinggung oleh Tahir bin Ashur dalam kitabnya Tahrir wa Tanwir. Berdasarkan dua tafsiran tersebut, Allah tidak capek secara fisik dan tidak capek dalam secara fikiran dalam mengurusi menciptakan alam semesta. Allah bikin alam semesta dengan berbagai macam rumitnya, kompleksnya, susahnya, rumit alam semesta ini. Ya. Makanya di antara bantahan terhadap ateis, ya, sebenarnya mengatakan di antara bantahan terhadap ateis adalah tentang kerumitan alam semesta. Alam semesta kan rumit, ada mataharinya, ada ada orbitnya, ada bintang-bintangnya, ada siklus yang ada dalam alam semesta tersebut, ada sistem-sistem, ada aturan yang rumit, paham? Rumit. Ini enggak mungkin kebetulan. Kalau kebetulan tuh yang enggak rumit-rumit, paham? Lempar batu, tahu-tahu terbelah dua, bentuk love, ya mungkin. Tapi kalau ternyata dibelah lempar batu bentuk love, terus ada nama ikhwannya, ada nama akhwatnya, ada tulisan kapan kawinnya, enggak mungkin kebetulan, paham? Karena rumit, paham? Kalau lempar batu tahu-tahu pecah ke sana terus jadi bentuk love, ya mungkin. Karena tidak rumit. Tapi kalau ternyata rumit, itu berarti ada yang bikin, paham? Sama, alam semesta ini di antara dalil bahwasanya ada Tuhan penciptanya, dia rumit, istilah kompleks. Berbagai macam aturan, berbagai macam benda, berbagai macam yang terkadang saling terkait satu dengan apa? Yang lainnya. Rumit. Ya, maka pasti ada yang bikin, ya. Makanya aneh kalau ada ada orang ateis, dia bilang alam ini terjadi, bumi yang bulat ini terjadi dengan sendirinya. Tapi kalau dia lihat ada bola, di situ ada bendera Australia, bendera Indonesia, bendera Malaysia, ngumpulin di bola tersebut, nggak mungkin dia bilang ini bola terjadi dengan apa? Sendirinya. Ini pasti ada yang bikin karena banyak warna-warni bendera di situ. Karena rumit, nggak mungkin terjadi dengan apa? Sendirinya. Nah kalau bola dia tahu tidak mungkin terjadi dengan sendirinya, apalagi bumi yang isinya begitu rumit seperti ini, paham? Ada lautnya, ada datarannya, ada ininya, ada berbagai macam logam yang untuk di kebutuhan manusia di kemudian hari. Allah buka ilmu sedikit demi sedikit. Dulu begini, kemudian ada ilmu, ternyata mobil bisa pakai bensin, nanti ternyata bisa pakai listrik, lama-lama pakai air. Sudah ada mobil pakai air. Saya ketemu dengan salah seorang direktur. Saya sudah pernah naik mobil pakai air, Ustaz. Subhanallah.
Mobil-mobilan, mobil beneran. Jadi ada teknologinya, mobil pakai air ada tapi teknologinya masih mahal. Tapi sudah ada mobil jalan bukan pakai bensin, pakai apa? Pakai air. Kemarin ketemu orang lagi ada yang bilang mobil pakai LPG, benar atau tidak? Mobil pakai gas apa? LPG. Artinya tidak mungkin alam semesta ini dengan berbagai macam mineral, kandungan logam dalamnya yang Allah sediakan untuk kebutuhan apa? Manusia. Allah ciptakan ini, ternyata kemudian diketahui fungsi logam ini. Ini enggak mungkin terjadi semua dengan apa? Kebetulan. Maksud saya, jadi alam semesta ini penciptaannya rumit. Untuk memikirkan kerumitan itu Allah pun tidak capek. Kita kadang kalau enggak masuk ini, kenapa? Ini gimana? Kita ngelihat jaringan mikirnya susah ya enggak? Kadang otak kita capek ya enggak? Enggak mikir kadang masalah keluarga, pening katanya. Pening. Satu ini utang belum bayar, ini pening, kepala mau meledak. Waduh, kepala saya mau meledak nih. Kenapa? Otak tidak kuat. Badan masih kuat, mungkin berotot, tapi otak enggak kuat. Allah tidak mengalami kepayahan dalam secara zat dan secara pikiran. Allah tidak ada keletihan sama sekali. Mudah bagi Allah ngatur makhluk yang mungkin triliunan makhluk, dikasih rizki semuanya, alam semesta yang begitu kompleks, ini harus begini, semuanya mudah bagi Allah. Walam ya'ya bi khalqihinna, tidak ada sulit bagi Allah, tidak ada letih sama sekali untuk ngurusin ini semua. Nah, kalau Allah mampu ini semua melakukannya, untuk ciptakan, hidupkan kamu kembali mudah. Wahai Abu Jahal, kau mati saya hidupkan lagi, gampang. Gampangnya demikian. Gampang. Coba kau renungkan alam semesta, rumit enggak rumit? Susah. Bagi Allah tidak susah. Tidak susah. Ya. Apalagi sekedar bangkitkan Abu Jahal. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Maha Kuasa segala sesuatu. Setelah berfirman, wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari alaysa hadza bil haqq. Dan ingatlah ketika orang kafir dihadapkan kepada mereka neraka. Dikatakan kepada mereka, alaysa hadza bil haqq, bukankah neraka itu benar? Mereka enggak bisa mengingkari lagi. Dulu mereka, apa neraka? Bohong, Muhammad bohong, enggak ada neraka. Sampai Abu Jahal mengatakan, katanya Muhammad nakut-nakut kita dengan zakum. Nanti kalau ada zakum, saya akan bernikmat-nikmat makan zakum. Alhamdulillah, nanti dia makan apa? Zakum. Jadi ngejek. Apa zakum? Nanti kita nikmati zakum tersebut. Jadi mereka mendustakan apa? Hari kebangkitan. Mereka mendustakan adanya neraka. Maka ketika di hari kiamat kelak mereka dimasukkan neraka, Allah bertanya, alaysa hadza bil haqq? Bukankah ini sudah benar? Qalu bala wa rabbina. Benar tentu ya Allah. Sudah mau diapain lagi? Qala fadzuqul adzab bima kuntum takfurun. Maka rasakanlah adab ini yang dulu kalian sering mengingkari adab tersebut. Mereka tidak bisa lagi mengingkari pada hari kiamat kelak. Kemudian Allah berfirman, "Fasbir kama sabar ulul azmi minar rusuli." Bersabarlah engkau wahai Rasulullah, kama sabar ulul azmi minar rusul, sebagaimana bersabar para ulul azmi minar rusul, dari kalangan para rasul. Wala tasta'jil lahum, dan janganlah kalau kau ingin menyegerakan azab bagi mereka. Ka'annahum yauma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min naharin. Bala, pada hari nanti mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, maka mereka merasa seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia melainkan hanya sesaat saja di siang hari. Balagun fahal yuhlaku il qaumul fasiqun. Inilah pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan melainkan dari kaum yang fasik. Maka di akhir ayat Allah menyuruh Nabi untuk bersabar sebagaimana sabarnya para ulul azmi. Para ulul azmi minar rusul ada khilaf yang panjang. Namun sebagian pendapat yang mengatakan semua rasul adalah ulul azmi. Dan min di situ min bayaniyah. Seperti tadi kita jelaskan. Khatam min hadid, maksudnya khatam min fiddah, yaitu cincin dari apa? Perak. Jadi sama. Ulul azmi dari kalangan rasul, maksudnya seluruh rasul adalah apa? Ulul azmi. Ini pendapat. Pendapat yang kedua bahwasanya ulul azmi bukan semua rasul, tidak semua rasul ulul azmi, sebagian saja. Siapa mereka juga khilaf. Yang benar mereka 5 orang, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya tidak semua para ulul azmi adalah para rasul adalah ulul azmi, karena ada sebagian rasul yang
yang Rasulullah tidak disuruh ikut seperti mereka. Allah berfirman seperti firman Allah, "Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti idh nada." Bersabarlah dengan keputusan Rabbmu, wa la takun ka sahibil huti, dan janganlah engkau seperti Nabi Yunus. Ada suatu perkara Nabi Yunus kurang sabar, faham? Sehingga Nabi Yunus bukan dari ulul azmi minar rasul. Demikian juga Allah berfirman tentang Nabi Adam, "Walaqad ahina ila Adam min qablu fa nasiya wa lam najid lahu azma." Kami telah mengambil janji dari Adam sebelumnya, itu agar misalnya tidak memakan buah pohon yang ada di salah satu pohon yang ada di surga. Ya, fanasiya, namun dia lupa, walam najid lahu azma, dan kami tidak mendapati azam darinya. Ya, sementara para ulul azmi disebut dengan ulul azmi. Azmi itu tekad yang kokoh. Kami tidak mendapati Adam memiliki azam pada kasus tersebut. Sehingga dalil bahwasanya Nabi Yunus bukan ulul azmi minar rusul karena dia tidak bersabar dalam sebagian hal, dan Nabi Adam alaihissalam juga bukan ulul azmi minar rusul karena dia tidak berazam pada satu kasus, faham? Jadi punya satu kasus mereka. Sehingga yang benar ulul azmi minar rusul tidak semua rasul, tetapi cuma 5. Ya, Nabi Nuh ya, dengan kesabaran yang luar biasa. Nabi Ibrahim dengan kesabaran luar biasa. Nabi Nuh apa kesabarannya? Berdakwah 950 tahun. Kemudian dihina, dimaki-maki, ya. Dan 950 tahun berdakwah, wa ma amana ma'hu illa qalil, yang beriman ternyata cuma sedikit, sekitar 80 orang. Kalau 950 tahun dakwah cuma 80 orang yang beriman, kalau kita bagi rata, berarti satu orang supaya beriman harus ditongkrongi 11 tahun, paham? Coba 950 bagi 80 berapa? Ibu-ibu, coba dibagi 950 bagi berapa? 80. 950 bagi 80 sama dengan 11 ya. 11 tahun ditongkrongin 11 tahun, alhamdulillah beriman. Ditongkrongin 11 tahun, orang berdua 11 tahun, alhamdulillah beriman. Luar biasa ujian. Belum lagi mereka hina, mereka caci maki. Mereka mewasiatkan, jadi ada yang sudah punya anak, kalau punya ada orang gila sana namanya Nuh. Sang anak bilang sama cucunya, dia punya cucu lagi, nak itu ada orang gila. Jadi berturut anak pinak semuanya saling mewasiatkan agar bilang Nuh sebagai orang gila. Luar biasa. Ternyata istrinya pun kafir, anaknya pun ada yang kafir. Berat, tapi dia bersabar. Nabi Nuh. Nabi Ibrahim luar biasa sabarnya. Dimusuhi satu negeri semuanya. Semuanya ngumpulin kayu bakar untuk bakar Ibrahim. Dimaki-maki oleh ayahnya, mau dirajam oleh ayahnya. Semua satu negeri memusuhinya, dia sendiri bertauhid, berat. Dan dia sabar luar biasa. Dia tidak mendoakan kecelakaan bagi umatnya. Dia sabar. Diusir dari kaumnya, dia pergi meninggalkan negeri tercintanya. Dia pergi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menikah dengan Sarah, puluhan tahun tidak punya anak. Punya anak setelah puluhan tahun, Ismail disuruh pergi untuk taruh di mana? Di Mekah. Dia poligami, ribut. Sarah dengan Hajar. Ketika punya anak, Sarah ingin melukai siapa? Hajar. Dia harus meninggalkan putra yang dia tunggu selama puluhan tahun. Ternyata harus berpisah darinya. Istrinya Hajar harus berpisah darinya. Semua ujian luar biasa. Ibrahim alaihissalam. Anaknya setelah agak besar, sudah remaja, disuruh sembelih. Maksudnya ujian Ibrahim luar biasa. Nabi Musa juga kita baca ujian dalam surat Al-Qasas, ada tafsir Al-Qasas, luar biasa bagaimana ujiannya. Wa fatannaka futuna, kami telah menguji engkau dengan berbagai macam ujian. Musa alaihissalam. Nabi Isa juga demikian. Diuji dengan berbagai macam ujian, ya. Maka mereka adalah ulul azmi minar rusul. Dan ulul azmi maksudnya para rasul yang bersabar, karena Allah mengatakan fasbir, bersabarlah. Kama sabara ulul azmi, bersabarlah sebagaimana sabarnya para ulul azmi. Azm dalam bahasa Arab artinya adalah tekad yang kuat. Tekad yang kuat. Sehingga kita pahami namanya sabar itu bukan berarti pasrah. Sabar itu pasrah secara hati, serahkan kepada Allah, tapi ikhtiar berjalan terus karena azam. Azam itu menunjukkan tekad yang kuat. Nabi Nuh berdakwah, apakah ketika tidak beriman kemudian dia malas berdakwah? Tetap berdakwah, azamnya kuat, tetap terus. Tapi dia bersabar. Jadi jangan dipahami namanya sabar itu berarti pasrah, tidak berikhtiar, itu salah.
Sabar itu hati sabar tapi tetap berikhtiar. Lihatlah bagaimana Hajar bersabar. Meskipun tidak ada orang tetap naik di sofa marwah terus usaha sampai semaksimal mungkin. Ikhtiar tidak boleh berhenti. Itulah namanya azam yang kuat. Jadi kalau kita mencontoh ulul azmi yaitu sabar, tidak ngomel-ngomel, pasrahkan kepada Allah tetapi tetap ikhtiar berjalan. Wala tasta'jil lahum, yaitu janganlah engkau menginginkan azab kepada mereka segera. Mereka akan ada azabnya suatu saat. Allah yang tentukan. Jangan kau minta mereka segera diazab wahai Rasulullah. Ya, biarin aja. Kata Allah dalam ayat yang lain, "Wadharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila." Biarkanlah aku dengan para pendustaku, yang mendustakan engkau. Wa mahilhum qalila, dan biarkan mereka, tundalah mereka sebentar. Akan ada saatnya mereka diazab. Famahilil kafirina, berilah kesempatan kepada orang kafir, itu nanti ada saatnya mereka diazab, ya. Fala ta'jal alaihim innama na'uddu lahum adda, janganlah kau terburu-buru terhadap mereka ya Rasulullah. Sungguhnya kami telah menentukan waktu untuk mereka untuk diazab. Makanya Allah mengatakan mereka akan diazab pasti. Tidak perlu diminta mereka diazab sekarang, akan ada azab menimpa mereka. Itu terutama pada hari kiamat, ka'annahum yauma yarawma yu'adun. Tatkala mereka nanti di hari tersebut mereka melihat apa yang mereka diancamkan kepada mereka, melihat neraka jahanam. Mereka melihat dahsyatnya hari kiamat luar biasa karena Rasulullah ingatkan adanya hari kebangkitan, dahsyatnya hisab, sidang, semuanya. Mereka bilang ini semua dusta. Ketika mereka nanti pada hari kiamat mereka melihat semua yang dahsyat tersebut, maka ka'annahum yauma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar, sehingga mereka sadar ternyata mereka tinggal puluhan tahun di bumi itu seakan-akan cuma sebentar, sesaat di siang hari. Cuma mungkin 1 jam, mungkin 2 jam, sebentar. Apalagi siang hari itu adalah waktu kita sibuk. Tidak terasa waktu berlalu. Kenapa disebut min nahar bukan minal lail? Sebenarnya mengatakan min nahar seakan-akan mereka hanya sesaat di siang hari. Itu terlalu cepat. Karena siang hari orang beraktivitas, tahu-tahu waktu sudah hilang. Jadi ketika mereka melihat dahsyat, maksudnya ayat ini, ketika mereka melihat dahsyatnya hari kiamat, mereka sadar, waduh, ternyata kita di dunia cuma sangat sebentar. Dan mereka menyesal, namun penyesalan tiada guna. Balak, ya ini adalah peringatan. Balak maksudnya tabligh minar Rasul. Ada yang mengatakan balak maksudnya inilah peringatan yang cukup, kafiyah. Maka peringatan ini kepada kalian cukup sebenarnya untuk kalian sadar. Ada yang mengatakan balak maksudnya tabligh, yaitu penyampaian dari Al-Quran atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti disebutkan oleh Muhammad bin Amin Shinqiti bahwasanya dalam bahasa Arab sering wazan al-fa'al maknanya taf'il, ya, seperti balak dari baligh, balak maknanya tabligh, seperti kalam yaitu dari taklim, sama seperti talak, tatlik, ya. Demikian juga di sini balak maknanya tabligh. Maksudnya tabligh inilah peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian atau peringatan dari Al-Qur'an. Fahal yuhlaku ilal qaumul fasiqun, dan tidaklah dibinasakan kecuali orang-orang yang fasik, orang-orang yang kafir, orang-orang yang pembangkang keluar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian kita selesai dari tafsir surat Al-Ahqaf. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wallahu taala alam bisawab. Tapi demikian saja. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.